Oke teman-teman, kembali lagi di vlog saya. Sekarang kita akan membuat atau sedikit tutorial buat teman-teman. Kita berbagi pengetahuan. Dan untuk sekarang ini di depan saya ada baterai yang sudah saya solder sedemikian rupa menjadi seperti ini ya. Ini adalah baterai 18650 atau baterai ini ya. Ini mereknya Samsung, mempunyai power 3,6 volt dan 3450 mAh atau 3,45 ampere. Ini baterai yang biasa dipakai untuk buat PEP atau untuk senter ya. Mungkin udah gak asing lagi buat teman-teman. 18650 ya. Nah, saya susun seperti ini. Ini untuk baterai untuk membuat baterai untuk sepeda elektrik. Oke teman-teman, saya akan jelaskan bagaimana baterai satu sel ini kita susun menjadi sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan, yaitu untuk kekuatan sepeda saya itu adalah 36 volt untuk motornya, dan ampernya menyesuaikan dengan apa yang dikeluarkan dari baterai ini. Jadi berapa ampere nih dari satu selnya ini? 3,450 ampere, digabungkan akan menjadi berapa ampere. Oke, untuk saat ini kita ada casingnya udah tersusun rapi. Saya soldernya agak sedikit semeraut ini karena saya nggak punya welding spot, jadi disolder aja. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi untuk membutuhkan voltase yang diinginkan yaitu 36 volt, maka yang diperlukan adalah mengserikan baterai tersebut. Jadi menserikan itu dalam satu baterai ini pelajaran SMP ya, disambungin nih negatif positif ketemu negatif, kalau digabungkan ini 3,6 menjadi 7,2 dan seterusnya, gabung terus sebanyak 10 sel menghasilkan 36 volt. Jadi voltasenya udah sesuai 36 volt 10. Nah 10 ini akan diparalelkan dalam satu seri, itu akan diparalelkan sebanyak 5 baterai kayak seperti ini. Saya agak jelasinnya agak susah juga ya karena bukan orang teknik. Jadi maksudnya gini loh, ini ada 5 baterai, 1, 2, 3, 4, 5 digabungkan atau diparalelkan sistemnya, jadi positif. Nah ini digabungkan positif, nanti di belakangnya negatif digabungkan, itu akan menjadi sebuah paralel baterai dengan 5 sel. Nah paralel ini bertujuan untuk menambahkan ampere itu sendiri. Jadi kalau misalkan satu baterainya 3,45 ampere, kalau diparalelkan 5 buah baterai, ini akan menghasilkan sekitar 17,25 ampere dalam satu paralel ini ya, dalam satu paralel ya. Nah untuk untuk menghasilkan 36 voltase, oh iya, dari 5 baterai ini, karena sistemnya diparalelkan, maka yang bertambah itu adalah ampernya. Voltasenya tetap 3,6 karena sistem paralel, positif ketemu positif dan negatif ketemu negatif. Kita ukur. Iya.
Ternyata ukurannya mungkin agak sedikit ini ya baterainya, karena udah terpakai juga. Ini dalam satu baterai ini kita ukur ada 3, karena full ya, atau ini agak sedikit, iya 3, oh dua-duanya full ya, 3,8 volt. Nah, apabila diserikan, diparalelkan, ini tidak akan menambah voltase. Voltasenya akan sama. Ya karena udah dipakai ya, jadi agak sedikit berkurang, ada 3, mana? 3,43 lah. Jadi voltasenya tidak nambah, tapi ampernya bertambah karena dia keroyokan, ada 5 baterai. Nah, untuk menghasilkan 10 maksudnya untuk menghasilkan 36 voltase berarti harus dikali 10. Jadi 5 paralel ini maka diserikan sejumlah 10 seri. Ini bisa disebut juga 10S ya. Jadi positif, negatif ketemu positif, positif ini, negatifnya ketemu positif ini, negatif ini ketemu positif ini, terus gitu ya. Kayak digabungkan kayak gini. Tak, terus nyambung 10 gitu. Sama aja sih, ini ada 5 digabungkan 5 kali 10 ya 50 baterai, maka akan menghasilkan 34 volt ya. 34,5 volt, tapi ampernya tidak berubah karena diserikan. Jadi ampernya tetap 17,5 ampere. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Oke, kita selanjutnya setelah ini digabungkan, maka baterai ini sudah mempunyai kebutuhan yang kita inginkan, yaitu 36 volt 17,25 ampere. Nah, selain baterai, kita nggak bisa langsung positif negatif dicolok, dicas, terus di discharge juga, digunakan ke controller atau ke motor, itu nggak bisa. Karena ini tersusun banyak baterai, maka kita diperlukan adalah seperti ini. Kita pinggirin dulu ya. Ini adalah baterai management system atau BMS. Ini fungsinya untuk mengatur supaya, kalau nggak salah ya, supaya pas waktu pengecasan power yang dimasukkan ke baterai itu seimbang, jadi merata, gitu ya. Begitupun kalau kita sedang dipergunakan, jadi dia masuk secara merata voltasenya, dan dia keluar pun secara merata, dan diatur oleh baterai management system. Ini juga fungsinya sebagai proteksi. Oke, kalau gitu kita bungkus dulu. Pertama-tama kita lindungi dulu ya. Kita akan pasang BMS ini.
Oke, sekarang kita tinggal cek ya. Ini yang hitam, kita ke negatif. Yang satu ke B1, yang kedua ini udah ke B2, yang ketiga B3, baterai 4 ke 4, 5 ke 5, 6 ke 6, 7 ke 7, 8 ke 8, dan terakhir 10 ke 10. Oke. Oke teman-teman, sekarang semuanya sudah terkoneksi. Sudah seperti seharusnya. Ini sudah terkonek. Sekarang tinggal menyambungkan power. Kita cek lagi aja ya. Oke. Untuk B- sampai B1 sampai B10 udah tadi dicek. Sekarang tinggal dicek. Ini adalah negatif untuk ke baterai. Oke. Ya. Ini adalah negatif discharging atau untuk output. Dan ini negatif untuk charging. Nah, untuk positifnya ini dibypasskan langsung ke baterai positif. Dan untuk ngecas langsung dikoneksikan ke positif baterai. Iya. Kita tinggal merapihkan. Ini. Oke. Sekarang tinggal bikin proteksi. Oke teman-teman, semua sudah terhubung sebagaimana mestinya. Sudah dicek, sekarang kita tinggal coba dicas ya. Kita tinggal colokin.
Oke, power untuk saat ini adalah, kita cek di sini, 34,7 ya, 3,37. Oke teman-teman, ini udah jadi, udah di packing, udah dibungkus rapi, kokoh. Kita sambil nunggu dicas. Oke, kita nyambung ke video selanjutnya. Nanti kita akan coba. Oke, thank you.